Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Api merah menyala yang bergejolak naik ke langit. Cahaya dari api bersinar ke wajah muda Lindong, memantulkan pilar besarnya. Sudut mulutnya masih memiliki jejak darah, tetapi wajahnya saat ini memiliki karisma yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Apa itu? Ucap Mo Luo terkaget-kaget. Mata Mo Luo menatap tajam ke tablet kuno merah di tangan Lindong. Dia akhirnya bertanya dengan suara serak beberapa saat kemudian. Saat ini dia masih belum dapat memulihkan dirinya dari kenyataan, bahwa simbol ancestral berkobar miliknya tidak efektif terhadap Lindong. Berdiri di sampingnya, Kaisar Petir juga sedikit kehilangan kata-kata. Kemungkinan besar dia juga tidak pernah berharap, bahwa serangan paling kuat yang dikeluarkan Mo Luo, sebenarnya tidak akan efektif terhadap Lindong. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh simbol leluhur yang melahap, pikir Kaisar Petir. Lindong melambaikan tablet kuno merah di tangannya. Item itu secara alami adalah tablet api dewa kuno, yang dia dapatkan dari ruang dimensi lain, di mana ada seorang master api yang berada dalam tidur nyenyaknya. Sebagai pemilik pertama dari simbol ancestral berkobar, tablet api ilahi kuno secara alami memiliki kekuatan yang mirip dengan simbol ancestral berkobar. Ini adalah alasan utamanya, mengapa Lindong bisa tidak terluka setelah Mo Luo menggunakan serangannya yang paling kuat. Item yang ditinggalkan oleh pemilik pertama dari simbol ancestral berkobar, ini disebut Ancient Flame Tablet. Lindong menjawab dengan lembut. Ancient Flame Tablet, ini sebenarnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh Flame Master. Mo Luo berseru kaget sambil mengerutkan keningnya dengan erat. Hanya beberapa saat kemudian, dia perlahan-lahan mulai santai. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun penguasaannya atas simbol ancestral berkobar dianggap hampir sempurna, kekuatannya jelas agak lemah jika dibandingkan dengan Flame Master, yang merupakan ahli puncak bahkan selama zaman kuno. Tablet api ilahi kuno ini memungkinkan aku untuk kebal terhadap serangan dari simbol ancestral berkobar. Jika senior Mo Luo telah menggunakan kemampuan panggung samsara untuk menyerang aku takut bahwa aku tidak akan dapat bertahan dari serangan ketiga, ucap Lindong sambil tertawa. Kata-katanya memang benar. Saat ini, ia sudah menggunakan semua kartu truf dan keterampilannya. Satu-satunya yang tersisa adalah Ancient Divine Flame Tablet. Namun, ini hanya efektif jika Mo Luo menggunakan simbol leluhur yang berkobar untuk menyerangnya. Ini dianggap sebagai taruhan. Untungnya, Lindong muncul sebagai pemenang. Mo Luo yang tidak ingin menyerah pada simbol Ancestral Thunderbolt, akhirnya memilih untuk melepaskan serangan terkuatnya. Namun dia tidak berharap, bahwa serangannya yang disebut paling kuat ini, secara kebetulan sama sekali tidak berguna melawan Lindong. Hahaha, anak kecil yang tangguh. Mo Luo, kamu telah kalah, ucap Kaisar Petir yang tanpa sadar memuji. Hasil ini benar-benar mengejutkannya. Siapa yang mengira, bahwa seorang ahli tahap samsara dan pemilik simbol leluhur benar-benar akan kalah dari anggota generasi yang lebih muda, yang hanya pada tahap kehidupan mendalam. Meskipun ini hanya perjanjian 3 serangan, itu pasti akan memungkinkan nama Lindong menjulang di atas seluruh chaos dimensi, itu jika kabar ini menyebar, pikir Kaisar Petir. Mo Luo linglung sejenak. Akhirnya dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Kamu telah menang," ucap Mo Luo. Mata Lindong dengan cepat mengungkapkan kegembiraan liar setelah mendengar ini. Rasa sakit yang hebat, yang dipancarkan ke seluruh tubuhnya mereda secara signifikan pada saat ini. Dia sadar, bahwa mengingat status dan karakter Mo Luoin, dia pasti tidak akan bisa menepati kata-katanya. Jika memang dia bisa menempatkan dengan cara ini, Lindong benar-benar memenangkan hak atas simbol Ancestral Thunderbolt dari Mo Luo. Mo Luo menatap Lindong yang bersemangat sebelum dia tanpa sadar tertawa. Bahkan dia tidak mengharapkan hasil ini. Namun, Mo Luo mengangkat kepalanya. Dia melihat sinar petir yang besarnya sekitar 10.000 kaki tergantung di langit, sebelum kedua matanya menyipit. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, "Kamu bisa memiliki simbol Ancestral Thunderbolt. Namun, aku harus mengambil esensi dari simbol Ancestral Thunderbolt," ucap Mo Luo. "Hah, mengambil esensi dari simbol leluhur Thunderbolt?" Lindong berseru kaget.
Sebenarnya apa yang kamu rencanakan, jika kamu mengekstrak esensi dari simbol Ancestral Thunderbolt, simbol Ancestral Thunderbolt tidak akan lengkap. Berdiri di sampingnya, Kaisar Petir mengerutkan keningnya saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Aku punya rencana sendiri. Jika simbol leluhur Thunderbolt tidak ada dalam rencana ini, setidaknya aku akan membutuhkan kekuatan esensinya, jawab Mo Luo menjelaskan. Mengapa? Tanya Lindong. Ini karena aku membutuhkannya sebagai umpan. Jawab Mo Luo dengan suara samar. Hah, umpan katamu? Lindong berseru sambil memfokuskan matanya. Saat ini, ada banyak Imo yang bersembunyi di dunia ini dan mereka adalah ancaman yang sangat kuat. Selain itu, kami hanya memiliki sedikit informasi tentang mereka. Kali ini, aku berencana untuk menggunakan simbol Ancestral Thunderbolt sebagai umpan, dan memancing beberapa Imo untuk keluar. Tentu saja, simbol Ancestral Thunderbolt saat ini sudah menjadi milik kamu. Oleh karena itu, aku akan mengambil langkah mundur dan mengekstrak esensi Thunderbolt untuk membuat simbol Ancestral Thunderbolt palsu, ucap Mo Luo menjelaskan. Ekspresi Lindong sedikit berubah, itu sudah jelas, dia tidak berharap Mo Luo sebenarnya berencana mengambil inisiatif untuk memancing Imo keluar. Apakah dia tidak takut, kalau faksi Flame Divine Hall-nya akan berakhir seperti gua petir ini, pikir Lindong. Dia jelas mengundang masalah pada dirinya sendiri. King Zi juga akan berpartisipasi. Mo Luo menatap Lindong dan menambahkan. Hah, tetua King Zi. Lindong berseru kaget. Kalian semua benar-benar berani. Kamu sebenarnya berencana menggunakan simbol Ancestral Thunderbolt untuk memancing Imo keluar. Ekspresi Kaisar Petir sedikit suram saat berbicara. Bahkan dia sangat terkejut dengan nyali Mo Luo. Perilaku Imo semakin misterius selama bertahun-tahun. Ini menyebabkan aku merasa tidak nyaman. Kali ini, aku berencana membuat perangkap untuk memancing Imo itu keluar. Mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi sebagai hasilnya. Oleh karena itu, jika aku tidak bisa mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, aku hanya bisa memilih opsi yang lebih rendah ini, ucap Mo Luo. Lindong terdiam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan lembut. Kapan rencanamu akan dimulai? Tanya Lindong. Dalam waktu 3 bulan dari sekarang, jawab Mo Luo. Aku juga akan pergi menuju ke Aula Flame Divine 3 bulan kemudian, dan melindungi esensi petir. Terlepas dari apakah rencana itu berhasil atau tidak, aku akan mengambilnya kembali. Lindong berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun hanya mengekstraksi esensi Thunderbolt tidak akan melukai fondasi dari simbol Ancestral Thunderbolt, namun itu akan menyebabkan simbol Ancestral Thunderbolt menjadi tidak lengkap, itu sudah jelas, bahwa Lindong tidak akan membiarkan simbol Ancestral Thunderbolt yang sempurna berakhir dengan cacat. Mo Luo ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah kalau begitu, Senior Mo Luo, silakan Senior mengekstrak esensi petir in. Lindong menghirup udara dalam-dalam dan berkata. Terima kasih banyak. Mo Luo perlahan menjawab. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan matahari petir 10.000 kaki. Kedua tangannya terulur, dan kedua tangannya benar-benar berubah menjadi 2 telapak api yang sangat besar. Setelah itu, mereka diperpanjang ke sinar matahari petir yang besar. Bergemuruh, cahaya kilat terang menyala dengan liar. Beberapa saat kemudian, telapak api perlahan-lahan ditarik keluar. Pada titik ini, sekelompok cahaya petir yang sangat terang hadir di sana. Simbol kuno tampaknya telah terbentuk secara samar-samar, sementara riak misterius menyebar. Esensi simbol ancestral ini hanya dapat diekstraksi menggunakan simbol ancestral lain, ketika simbol ancestral ini tidak memiliki pemiliknya. Secara keseluruhan, kehilangan sebagian kecil dari kekuatannya, itu tidak dianggap sebagai kecacatan utama. Kaisar Petir berbicara dari samping. Lindong mengangguk sedikit sambil berkata dengan lembut. Namun, aku akan membuatnya menjadi sempurna setelah hal itu selesai, balas Lindong. Mo Luo melambaikan lengan bajunya setelah dia mengekstraksi esensi petir dari simbol leluhur Thunderbolt di langit. Setelah itu, ia menyimpan esensinya. Dia bergerak dan muncul di depan Lindong. Aku telah mencapai tujuan aku dan tidak akan terus tinggal di sini. Semoga kamu akan dapat dengan sukses memperbaiki simbol Ancestral Thunderbolt. Jika kamu tidak datang ke Flame Divine Hall dalam waktu 3 bulan, aku akan berasumsi bahwa kamu kemungkinan besar akan gagal. Kalau begitu, aku akan mengambil simbol Ancestral Thunderbolt saat aku kembali lagi. Mo Luo melirik Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Dia memahami bahaya yang terlibat dalam memperbaiki simbol Ancestral Thunderbolt. Jika dia gagal, dia mungkin harus membayar dengan nyawanya, pikir Lindong. Kaisar Petir, selamat tinggal. Mo Luo berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Petir dan berkata.
Semoga kamu berhasil. Hahaha, sungguh sedikit menyesal, bahwa aku tidak bisa bertarung bersama kalian, para pemilik simbol ancestral, ucap Kaisar Petir sambil tertawa. Aku akan menghancurkan semua Yimo di dunia ini, ucap Moluo. Suara Moluo terdengar tenang. Namun, itu dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketekunan itu menyebabkan Lindong yang berada di sampingnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya. Selamat tinggal, ucap Moluo. Moluo sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Dia menatap Lindong dalam-dalam sebelum berbalik. Tubuhnya berubah menjadi cahaya api yang melesat ke kejauhan. Akhirnya, ia memotong ruang dan menghilang. Lindong menyaksikan Moluo menghilang. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Dia bisa merasakan, bahwa insiden besar ini kemungkinan akan meletus di Chaos Dimensi dalam waktu 3 bulan, pikir Lindong. Anak kecil, nikmati hasil yang telah kamu dapatkan. Tentu saja, itu jika kamu bisa berhasil, ucap Kaisar Petir. Kaisar Petir tertawa, matanya dengan cepat melihat ke arah sinar matahari petir yang besar di langit dan bergumam. Sepertinya, simbol Ancestral Thunderbolt akan cukup puas dengan kamu sebagai pemilik baru, gumam Kaisar Petir. Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat arah sinar matahari petir juga, sebelum ekspresinya perlahan-lahan menjadi tegas. Dia akhirnya menemukan simbol leluhur kedua setelah bertahun-tahun. Terlepas dari betapa sulitnya proses penyempurnaan itu, dia pasti akan bertahan. Pikir Lindong. Lindong menghirup udara dalam-dalam saat ia memikirkan hal ini. Kakinya menginjak ruang kosong, sebelum ia perlahan-lahan berjalan menuju sinar matahari petir besar 10.000 kaki. Akhirnya, tubuhnya berangsur-angsur menghilang ke matahari yang terang di depan mata Mu Lingshan yang nampak cemas. Penyempurnaan simbol leluhur Thunderbolt telah resmi dimulai. Dunia itu telah menjadi benar-benar sangat kacau. Langit dan daratan hidup berdampingan dalam kondisi yang tidak terdefinisi. Tubuh Lindong melayang di tengah kekacauan ini. Matanya sedikit hilang saat dia membabi buta mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini, dimain simbol leluhur Thunderbolt, pikir Lindong. Setelah mengerti alasannya, Lindong secara bertahap menjadi tenang segera setelahnya. Setelah mengalami percobaan dari simbol leluhur yang melahap, dia mengerti, bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan dari simbol leluhur, dia harus terlebih dahulu diakui oleh simbol leluhur itu. Kemungkinan langkah ini sedang berlangsung saat ini. Di masa lalu, agar Lindong diakui oleh simbol leluhur melahap, ia menghabiskan setengah tahun dalam kegelapan dalam kesepian. Hanya kemudian, dia berhasil menemukan jalan keluar dan mendapatkan pengakuan dari simbol leluhur yang melahap. Lindong menenangkan dirinya. Setelah itu, dia duduk di udara, sementara matanya dengan tenang mengamati perubahan dunia yang kacau ini. Kekacauan meningkat. Tampaknya ada pengumpulan energi yang besar dan kuat di dalam kekacauan itu. Segera setelah itu, raungan guntur yang sangat rendah dan dalam tiba-tiba dipancarkan dalam kekacauan yang tenang. Deru guntur pada awalnya tidak keras, dan rasanya seperti bayi yang baru lahir. Sementara itu, suara lembut itu disertai dengan rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Bang-bang, dengan berjalannya waktu, gemuruh petir perlahan-lahan menjadi lebih keras. Pada akhirnya, itu benar-benar bergema di seluruh dunia yang kacau ini. Itu mungkin bagi Lindong untuk melihat sinar cahaya perak muncul dari sumber deru petir tersebut. Fluktuasi kuno namun kuat, secara diam-diam telah menyebar. Apakah ini kelahiran dari simbol Ancestral Thunderbolt? Lindong menatap cahaya petir yang lahir dalam kekacauan dan merenung. Bang, dunia yang kacau ini tiba-tiba saja berubah, di saat pikiran ini terlintas di benak Lindong. Kekacauan di sekitarnya segera berubah menjadi dunia kilat. Ratusan ribu kaki petir besar terus turun ke dunia seperti naga petir. Suara gemuruh itu memekakkan telinga. Kulit Lindong agak mati rasa saat dia melihat dunia kilat ini. Pemandangan ini bahkan menyebabkan jiwanya bergerak. Thunderworld di luar tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini, pikir Lindong. Yan, bagaimana caranya agar aku lulus ujian ini? Lindong tanpa sadar bertanya dalam hatinya. Sepertinya, kamu harus menerima penderitaan untuk mendapatkan pengakuan dari simbol Ancestral Thunderbolt, jawab Yan. Suara lemah Yan terdengar, namun Lindong bisa mendengar nada sombong dari dalamnya. Hah, menerima penderitaan katamu? Lindong bertanya dengan hati-hati. Bang, namun, di saat Lindong berencana untuk meminta lebih banyak jawaban, petir besar 10.000 kaki tiba-tiba membelah langit. Ini menembus udara dan dengan kejam menabrak Lindong. Lindong mengangkat kepalanya karena kaget. Cahaya perak memenuhi pupil hitam legamnya. Karena kecepatan petir yang menakutkan itu, ia tidak dapat menghindarinya dengan tepat waktu.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan petir itu menabrak tubuhnya. Bang! Suara rendah dan dalam menyebar. Tubuh Lindong merasa seolah-olah menderita pukulan berat ketika ia langsung terpental sekitar 10.000 kaki. Setelah itu, dia memuntahkan darah segar dengan liar di saat kilat menyambar tubuhnya. Setelah itu, dengan gila-gilaan mendobrak masuk ke dalam tubuhnya. Ah! Rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar di seluruh tubuh Lindong. Rasanya seolah setiap tulang di tubuhnya hancur oleh petir itu. Keringat dingin menutupi tubuhnya, dan bahkan dengan keuletan Lindong, dia tanpa sadar mengeluarkan jeritan yang tajam dan sengsara, karena merasakan sakit yang hebat. Simbol Ancestral Thunderbolt memiliki karakter yang mendominasi. Itu tidak semisterius dan tak terlalu aneh seperti simbol leluhur yang melahau. Berusaha untuk mendapatkan penerimaannya, bukanlah proses yang sulit. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan sekuat tenaga, setelah kamu disambar petir hingga ratusan ribu kali. Yan dengan santai menjelaskan. Buset, 100.000 kali katamu, sial amat, apakah kamu mencoba sedang menakut-nakutiku, balas Lindong. Ekspresi Lindong berubah drastis saat dia tanpa sadar mengutuk. Hanya menerima sambaran petir yang pertama, itu telah membuatnya dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika 100.000 petir menyambarnya, kemungkinan tidak ada yang tersisa darinya. Kamu sudah memasuki tempat ini, dan tidak mungkin bagimu untuk pergi sekarang. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik, ucap Yan. Suara Yan yang terdengar samar langsung menyebabkan ekspresi Lindong memucat. Tidak banyak yang bisa kulakukan untuk membantumu di tempat ini, menerima serangan 100.000 petir. Lupakan saja, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam akan direduksi menjadi abu. Namun ada kalanya ketekunan seseorang bahkan lebih kuat dari tubuh fisik seseorang. Dengan ketekunan seperti gunung, kamu harus berdiri tegar. Hanya dengan berlatih tempar secara berulang, kamu akan menjadi hebat, ucap Yan. Suara Yan menjadi semakin lembut. Pada akhirnya, suaranya benar-benar menghilang. Yan, woi, Yan, teriak Lindong manggil-manggil Yan. Lindong buru-buru berteriak keras di dalam hatinya. Namun, tidak ada lagi tanggapan dari Yan. Segera, dia merasakan wajahnya berubah menjadi hijau. Apakah orang ini benar-benar akan meninggalkannya begitu saja, pikir Lindong. Bang! Di saat Lindong buru-buru berteriak keras, orang bisa melihat bahwa ada petir besar 10.000 kaki tiba-tiba bersiul ke bawah. Itu nampak seperti naga petir ganas yang dengan kejam berlari kencang. Sialan, teriak Lindong. Wajah Lindong sangat ketakutan saat dia mengutuk dengan marah. Namun, dia hanya mengutuk keras ketika petir besar 10.000 kaki mendarat di tubuhnya, suara guntur bergema sebelum darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, tubuh fisik Lindong telah disengat hingga tampak sangat menyedihkan. Kurang ajar kamu, teriak Lindong. Tubuh Lindong disengat sampai gosong. Dengan rambutnya yang berdiri semua, dia segera mengepalkan giginya, mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Bang bang, raungan itu terdengar. Petir lain segera menyusul. Itu langsung mengirim Lindong terpental hingga 10.000 kaki. Sialan kamu, sini, datanglah padaku lagi. Teriak Lindong. Rasa sakit yang menghancurkan secara intens muncul dari dalam tubuh Lindong. Secara bertahap menyebabkan mata Lindong mengeras. Sifat keras kepalanya yang jauh di dalam tulangnya, telah melonjak maju. Dia terhuyung-huyung dan berdiri, dan berteriak dengan marah ke arah langit. Bang bang, petir ini jelas tidak akan menyerah pada sosok Lindong. Satu demi satu, petir besar dan menakutkan terus mengalir turun dan menabrak tubuh Lindong dengan kejam. Kurang ajar kamu, teriak Lindong. Bang, kamu sialan, Lindong teriak lagi. Bang, aku jauh lebih hebat dari ibumu. Lindong teriak lagi. Bang, aku akan membantai seluruh keluargamu. Lindong berteriak lagi. Bang, setiap kali Lindong dihantam oleh petir yang menyambar tubuhnya, dia akan selalu mengutuk petir itu, dan adegan itu terus berulang. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya menggelegar di dunia petir. Akhirnya, mereka terus-menerus menabrak sosok manusia yang sangat kecil itu. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh tempat. Ledakan liar dan keras ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama. Awalnya, Lindong masih menghitungnya setiap kali dia disambar. Namun seiring berjalannya waktu, luka-luka di dalam tubuhnya menjadi semakin serius dan pikirannya mulai kabur. Itu telah membuatnya lupa, sudah berapa kali dia tersambar petir. Yang bisa dia rasakan hanyalah rasa sakit yang luar biasa, yang menyebar di setiap inci tubuhnya, dan tak terhitung berapa kali dia masih hidup, karena ini antara hidup dan mati. Di bawah kekuatan ledakan dari petir itu, tulang dan meridian di dalam tubuh Lindong tampaknya benar-benar berubah menjadi debu. Pikiran Lindong berubah buram, tetapi tubuhnya tidak runtuh.
Keras kepala dan kekuatan setruman yang berada di dalam tulangnya, membuatnya sekuat batu dan tidak membiarkannya benar-benar kehilangan dirinya di tengah-tengah serangan petir. Hatiku seperti batu, bertahan seperti gunung, gumam Lindong. Suara bergumam terus bergema di dalam hati Lindong. Itu menjadi satu-satunya hal yang bisa dia andalkan di bawah serangan petir yang menakutkan ini. Tubuh Lindong tampak sangat lemah di depan petir. Namun, pikirannya tidak takut menghadapi serangan beruntun petir itu. Petir di langit terus menghujani tubuhnya dengan cara tanpa ampun. Dari saat yang tidak diketahui, tubuh Lindong mulai melayang di udara. Tubuhnya benar-benar rusak oleh sambaran petir. Bahkan kekuatan Yuan yang mengalir di dalam mediannya telah sepenuhnya menghilang. 3 benda ilahi besar di dalam tubuhnya telah bersembunyi di bagian terdalam tubuhnya, dan tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada Lindong. Lindong yang telah kehilangan semua perlindungannya, benar-benar dihantam petir yang menutupi langit. Namun dia terkejut saat mengetahui, bahwa meskipun fakta tubuh fisiknya hampir hancur, itu tidak berubah menjadi abu dan tersebar. Jejak tekad dan keinginan membuat Lindong seperti batu dan keras kepala. Terlepas dari bagaimana angin bertiup, ia terus bertahan dan mempertahankan hatinya. Bang bang bang, petir terus turun dengan deras dari langit. 1000, 5000, 10.000, gumam Lindong. Tidak ada yang tahu, berapa banyak petir yang menimpanya. Namun Lindong yang seharusnya berubah menjadi abu, muncul seperti perahu di tengah ombak yang mengejutkan dan mengerikan. Dia terhuyung-huyung secara liar, tetapi akhirnya tidak terbalik. Waktu perlahan-lahan berlalu. Seorang lelaki yang tak mengenakan pakaian diam-diam duduk di ruang kosong. Tubuhnya yang layu secara bertahap mulai memancarkan sinar petir yang samar. Kedua tangannya membentuk segel tertentu, sementara dia mengenakan ekspresi serius. Tampaknya ada aura megah yang serupa dengan aura Kaisar Petir, yang diam-diam memancar darinya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.